Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to Muda Mudi Channel. How was your day, sahabat Mudi? Kebahagiaan sudah menjadi acuan diri kita sebagai tujuan hidup makhluk sosial. Perasaan ini didapatkan pada suatu keadaan perasaan maupun pikiran yang ditandai adanya kecukupan hingga kesenangan. Membicarakan tentang kebahagiaan, pastinya terdapat banyak hal yang perlu dilihat dan dievaluasi. Ketika orang lagi gak bahagia, biasanya gejalanya ketika kita mencari kebahagiaan dengan ngelakuin hal-hal yang kita senang. Gak lagi punya efek yang sama setelah kamu ngelakuinnya. Kita juga jadi ngerasa hampa, susah buat ketawa sepanjang hari. Tapi sebenarnya ini suatu hal yang normal. Banyak orang yang mengalami hal tersebut, ngerasa susah buat jadi bahagia, kemudian melampiaskannya dengan mencari kebahagiaan sesaat. Oke, sahabat Mudi, pada Muda-Mudi episode kali ini aku akan bahas dan kupas tentang kebahagiaan. Sahabat Mudi penasaran kayak gimana? Makanya simak konten kali ini sampai habis. Yang pastinya tetap stay tune di sini di Muda-Mudi Channel, inspiring your romance and life. Oke sahabat Mudi, sebelum kita melangkah ke yang lebih jauh lagi, kita mulai dulu dengan arti kebahagiaan. Sebenarnya udah banyak banget para ahli yang merumuskan tentang arti kebahagiaan, tapi belum ada definisi yang disepakati secara universal. Pada kesempatan kali ini coba kita lihat definisi kebahagiaan dari sudut pandangnya Daniel Kahneman. Beliau adalah satu-satunya ilmuwan psikolog yang dapat penghargaan Nobel. Menurut beliau, kebahagiaan adalah perasaan gembira sementara yang kita dapatkan ketika kita melakukan suatu hal yang menyenangkan. Misalnya nongkrong sama temen, atau makan banyak tapi pakai diskon cashback yang murah banget. Dan masih banyak kegembiraan atau kebahagiaan lainnya ya. Biasanya orang mendapatkan kebahagiaan ini dengan cara yang cukup sederhana. Tapi kebahagiaan ini cenderung gak bertahan lama. Makanya kalau dari definisi ini, sebenarnya yang banyak orang lakukan dalam hidup itu bukan mencari kebahagiaan, tapi lebih ke kepuasan hidup. Jadi bukan happiness, tapi life satisfaction. Lalu apa bedanya? Kepuasan hidup sifatnya lebih jangka panjang. Kepuasan hidup pada dasarnya adalah kepuasan yang kita alami saat kita ngelihat ke belakang dan ngerasa bahwa kita udah mencapai suatu hal yang penting dalam hidup. Atau lebih spesifiknya lagi, arti hidup. Jadi kalau kebahagiaan itu berada di masa kini dan jangka pendek sifatnya. Sementara kalau kepuasan hidup itu ketika ngeliat ke belakang atas hal-hal yang udah kita lakuin. Orang yang punya kepuasan hidup tinggi sudah bisa dipastikan pernah mengalami kebahagiaan. Tapi orang yang bahagia belum tentu puas dengan hidupnya ketika dia nyoba ngeliat ke belakang. Oke sahabat Mudi, kita lanjut ke segmen yang kedua. Pada segmen ini aku akan bahas tentang kepuasan hidup
atau lebih dikenal dengan arti hidup. Udah nggak jadi rahasia lagi kalau berbagai buku motivasi, film, dan berbagai kultur modern mengagung-agungkan sebuah perasaan, emosi, atau apapun itu yang disebut dengan kebahagiaan. Kalimat-kalimat seperti jangan lupa bahagia di caption Instagram teman-teman sahabat Mudi yang sedang traveling ya, serta berbagai quotes yang bertebaran di internet memuat tentang kebahagiaan yang tak ubahnya laksana barang obrolan murah di emperan. The Atlantic berkata, pernah dalam rentang 3 bulan Amazon mengeluarkan 10.000 buku mengenai kebahagiaan. Ini menandakan betapa besar pasar yang termakan dengan kata-kata sakti ini. Akan tetapi, kebahagiaan bukanlah hal utama yang harus kamu ubek-ubek demi mendapat hidup yang lebih baik. Dan berbagai studi serta penelitian ilmiah telah mengonfirmasi itu. Lalu, kalau bukan kebahagiaan, apa dong yang harus dicari dalam hidup? Jawabannya amat sangat simpel. Yang harus kamu cari arti hidup. Pencarian apa yang berharga dalam hidup bukanlah sesuatu yang baru ngetren sekarang, melainkan udah terjadi ribuan tahun yang lalu. Hedonia dan eudaimonia adalah dua kata dari bahasa Yunani kuno yang dianggap sebagai definisi pilihan jalan hidup, di mana salah satunya adalah kebahagiaan dan lainnya adalah hidup penuh arti. Nah, sekarang sahabat Mudi jadi nambah pengetahuan nih tentang asal kata hedon. Saat itu happy life diartikan sebagai pencarian kesenangan dan kenikmatan. Dan di lain sisi, meaningful life lebih dari itu. Hidup penuh arti mempunyai karakteristik di mana kamu berusaha memiliki hubungan yang dalam dan berkontribusi bukan hanya untuk dirimu, bisa untuk keluarga, pekerjaan, dunia, dan untuk sang pencipta semesta ini tentunya. Penelitian pun berkata, ketika seseorang mempunyai pola pikir untuk mencari kebahagiaan, bukannya arti hidup, orang tersebut cenderung lebih memikirkan diri sendiri dan lebih berusaha taking more atau mendapatkan lebih dibandingkan giving more atau memberikan lebih. Menurut pendapat seorang penulis The 7 Habits of Highly Effective People, Stephen Covey, beliau berpendapat buku sekarang atau literatur modern kebanyakan adalah plester. Maksudnya plester di sini cuma sebagai penutup luka, tapi gak mengobati dengan sesungguhnya. Kalau kamu mampir ke toko buku, gak terhitung buku-buku yang menjual kata kebahagiaan sebagai topik utamanya, namun gak memecahkan masalah apapun. Saat kamu membeli buku motivasi tersebut, kamu akan semangat dibaca di awal. Kemudian kamu terapkan sebentar. Lambat laun hidup kamu akan kembali sama persis seperti sebelum membeli buku itu. Nah, itu yang disebut sebagai plester. Ketika kamu berfokus hidup dengan penuh arti, kebahagiaan itu gak datang seketika, namun dalam jangka panjang akan jauh lebih menyenangkan. Di suatu penelitian di mana beberapa mahasiswa dibanding mahasiswa
Pertama, pada umumnya berisi mengenai main game, menginap di rumah teman, hidup dengan makan makanan yang mewah dan enak-enak. Sedangkan di grup kedua melakukan aktivitas seperti belajar, menolong orang, ataupun memaafkan teman. Hasilnya, grup pertama terlihat bahagia di awal ketika melakukan. Namun 3 bulan kemudian, grup pertama terdeteksi mengalami penurunan mood. Ketika grup kedua berkata, mereka jauh lebih puas, tercerahkan dari emosi positif lainnya. Jelaskan yang mana yang harus kalian pilih. Kalau nggak bahagia, putusin aja. Kalimat itu ampuh banget buat jadi alasan utama kamu mengakhiri hubungan dengan pasangan kamu. Tapi kalau cuma modal kayak gitu, memang siap buat menjaga pasangan terbaik kamu sampai akhir hayat. Dengan fokus sama arti hidup, hubunganmu dengan dia jauh lebih berkualitas dari sebelumnya. Dia di sini bisa temen, sahabat, mitra kerja, orang tua, pasangan, dan yang udah pasti Allah. Hidup penuh arti berarti mengetahui bahwa bahagia hanya sebagian dari ombak yang pasang surut datang menghampiri dan menguji kualitas hubunganmu. Ini juga berarti mencoba bertahan saat kesedihan datang atau ketika mereka nggak sama seperti yang dulu. Akan tetapi perlu kamu perhatikan juga, hidup penuh arti gak sama dengan bertahan tanpa alasan. Apabila hubungan itu memang bukan hanya gak membahagiakan, namun juga membuat kualitas hidupmu memburuk, meninggalkannya kadang jadi option yang terbaik untuk kamu. Karena dengan demikian, kamu bisa lebih fokus kepada arti hidupmu yang sebenarnya. Kalau kita pikir-pikir nih ya, siapa yang kira-kira orang yang pantas untuk bahagia? Aku, kamu, uang 1 miliar, atau temen kamu yang followersnya ribuan? Gimana menurut sahabat Mudi? Orang-orang terkaya di dunia seperti Bill Gates menemukan kebahagiaan sejati mereka setelah sukses dengan berbagai kegagalan yang menimpa. Kisah-kisah orang-orang hebat di zaman dahulu lainnya pun juga gak luput dari perjuangan dan berbagai kesulitan, dan gak sepenuhnya bahagia. Bahkan tanpa diberitahu pun kita mengerti bahwa tokoh mulia di agama-agama besar hidupnya penuh dengan berbagai tantangan untuk menancapkan kontribusinya yang indah di dunia ini. Intinya, kalau berpikir siapa yang pantas paling berbahagia, harusnya ia yang dekat dengan Allah atau yang dianggap sukses di dunia. Namun ternyata pencarian arti hiduplah dengan berbagai kesulitan yang membawa mereka mendapatkan kebahagiaan sejati dengan berarti untuk orang lain. Mau berapapun banyak orang yang memberitahumu untuk berubah, atau jutaan motivasi dan konten-konten yang mengajak untuk hidup lebih baik, gak akan ada gunanya apabila kamu gak memberikan kesempatan untuk masuk ke dalam hidupmu. Begitu juga perubahan paradigma ini. Pada akhirnya kamulah yang mempunyai kunci di hatimu untuk membuka diri bahwa bahagia aja gak cukup, dan arti hiduplah yang membuat hidupmu jauh lebih bermakna. Apapun itu, mulailah temukan arti hidupmu dan rasakan bahwa hidup gak hanya perasaan senang yang harus ada, tapi memberikan kontribusi pada dunia, dan semua yang kau anggap berharga adalah yang paling utama.
Semua manusia yang hidup di dunia ini pasti menginginkan yang namanya kebahagiaan. Banyak yang mencari kebahagiaan dengan berbagai macam cara. Namun, gimana sih sebenarnya cara mencapai kebahagiaan tersebut? Oke, sahabat Mudi, pada segmen yang terakhir di episode kali ini aku akan kupas dan bahas cara mencapai yang dinamakan dengan kebahagiaan. Makanya tetap stay tune di sini ya, di Muda Mudi Channel. Oke, sahabat Mudi, kita masuk pada cara yang pertama. Tentukan tujuan yang ingin diraih dalam hidup. Coba deh, sahabat Mudi, tentukan tujuan yang pengen diraih dalam hidup. Bisa tujuan jangka pendek, menengah, atau jangka panjang. Dengan nentuin tujuan, kamu jadi lebih bijak dalam memilih aktivitas apa yang akan kamu lakukan. Dengan adanya tujuan, rintangan-rintangan apapun yang kamu temui gak bakal jadi masalah, karena rintangan itu bakal berlalu. Dan setelah ngelewatinnya, kita bisa ngerasain kepuasan yang lebih besar di akhir. Pernah gak sih sahabat Mudi naik gunung? Amat sangat kesiksa pas naiknya. Makan cuman makanan instan yang dimasaknya rada ngasal, bawa barang-barang yang berat. Akan tetapi pas kamu di puncak atau di atas, kamu ngerasa puas atas perjuanganmu. Padahal itu cuman aktivitas naik gunung loh. Oke, itulah perasaan yang akan kamu rasain ketika kamu punya tujuan hidup. Rintangan-rintangan yang kamu alami di tengah perjalanannya justru bakalan jadi kenangan manis. Dan menariknya lagi, justru kamu akan lebih mudah mengingat masa-masa sulit dibandingkan masa-masa senang. Pas sudah tua nanti, aku yakin banget deh bahwa kamu akan lebih ingat momen-momen ketika kamu mengalami rintangan demi rintangan dibandingkan momen-momen ketika kamu lagi mencari sebuah kebahagiaan. Kamu akan lebih ingat momen-momen ketika kamu gak bisa makan enak pas masih mahasiswa misalnya, karena cuman punya persediaan uang yang menipis untuk sebulan ke depan. Ketika kamu tiba-tiba disuruh resign dari kantor dan kamu jadi seorang pengangguran, kamu akan lebih ingat momen-momen yang semacam itu dibandingkan momen-momen ketika kamu mencari kebahagiaan dengan saat makan enak di mall misal. Karena rintangan demi rintangan itu bisa jadi sesuatu yang manis ketika rintangan-rintangan itu kita jalani atas dasar tujuan yang lebih besar. Nikmati setiap momen yang kamu jalanin. Meskipun punya tujuan akhir yang ingin dicapai itu penting, jika kamu terlalu fokus sama tujuan, bisa membuat kamu kurang nikmatin momen yang sedang kamu jalani selama proses meraihnya. Pada akhirnya, justru kamu malah ngerasa kurang puas. Jadi, selalu sempetin waktu buat kamu untuk mengambil napas dan mengucapkan syukur alhamdulillah setiap momen-momen yang terjadi setiap harinya. Coba deh, pas kamu habis makan, kamu mengucap syukur alhamdulillah atas makananmu. Meskipun itu cuma nasi sama telur ya. Ya, at least hari ini kamu masih bisa makan sampai kenyang. Ketika banyak orang yang mungkin untuk makan aja susah. Coba kamu syukurin hal-hal kecil yang kayak gitu. Jadi ketika kamu menghadapi rintangan, kamu tetap bisa jadi bahagia dalam waktu singkat dan puas dalam hidup yang dalam jangka waktu panjang. Stop untuk mencari kebahagiaan dan kamu harus syukuri apa yang telah kamu miliki. Habiskan waktu berkualitas dengan orang-orang yang berkualitas. Untuk menjadi bahagia,
Kamu juga sebaiknya menghabiskan waktu yang berkualitas dengan orang-orang yang berkualitas pula. Hubungan baik yang terjalin antara kamu dengan orang-orang yang bersangkutan bisa menghasilkan suatu hal yang baik di masa depan. Entah itu peluang buat kerjasama, kesediaan mereka buat dimintain bantuan, atau bahkan kesempatan buat dikenalin sama kenalan mereka. Dalam hal-hal tersebut, pada akhirnya bisa ningkatin kepuasan hidup kamu. Misalnya, coba aja ngobrol orang yang kamu temui sehari-hari. Bukan hanya sekedar bertegur sapa lo ya. Tanyain driver ojol, mereka biasanya ambil order kemana, atau tanya kabar keluarganya. Ya, itu hal-hal kecil kan yang kamu bisa lakuin. Sahabat Mudi, sebenarnya gak perlu mencari kebahagiaan, karena kebahagiaan itu udah ada di sekelilingmu. Oke, sahabat Mudi, kita masuk pada cara yang terakhir pada segmen kali ini. Pola pikir fleksibel. Untuk bisa bahagia sekaligus memiliki arti hidup, pola pikir yang fleksibel juga penting. Pasti akan ada waktu ketika kamu merasakan yang namanya kegagalan. Akan ada waktu ketika kamu bakal mengalami bencana. Dan akan ada waktu juga di mana ada banyak hal yang gak terkontrol yang bakal mengganggumu dalam mencapai sebuah tujuan. Dan ini sesuatu yang amat sangat wajar banget. Sebagai manusia, kamu gak bisa mengontrol semua hal. Nah, saat kamu terkena kendala itu, kamu bisa nyoba untuk lihat lagi ke belakang dan mensyukuri hal-hal kecil yang bikin kamu bahagia. Jadi, kamu bisa tetap enjoy dengan proses, tetap bersyukur dan puas juga dengan apa yang kamu lakukan, meskipun tujuan kamu gak tercapai. Sebaliknya, ketika tujuan kamu berhasil tercapai, coba juga buat evaluasi hal apa yang masih bisa diperbaiki atau ditingkatkan dari diri kamu selama berproses meraihnya. Dari situ, kamu bisa menentuin tujuan kamu yang berikutnya. Dan kamu bisa ngalamin kebahagiaan tanpa perlu mencari sebuah kebahagiaan. Jadi, sahabat Mudi, buat kamu yang mencari kebahagiaan, temukan keseimbangan antara hal yang kamu enjoy lakukan dan tujuan besar yang bikin kamu ngerasa puas di masa depan. Tapi, sahabat Mudi harus selalu ingat bahwa mencari kebahagiaan itu kalau dijadikan tujuan utama bakal jadi bumerang nantinya. Ingat aja bahwa kebahagiaan itu waktu yang singkat dan arti hidup itu untuk jangka waktu yang lama, dan kita tetap bisa mendapatkan keduanya. Oke, sahabat Mudi, so enjoy the process, tetap santuy dan nikmati perjalanan menuju tujuan jangka panjang kamu. Jadilah bijak dalam memanfaatkan waktu yang kamu punya saat ini buat ngelakuin hal-hal yang lebih berarti. Semoga mudah-mudi episode kali ini membawa manfaat dan dapat membuat kamu berkembang menjadi lebih baik. Jangan lupa untuk subscribe dan like. Jangan lupa juga untuk tekan lonceng notifikasinya agar kamu gak ketinggalan video-video terbaru dari Muda Mudi Channel. Komen, kritik, dan saran dari kamu kami tunggu di kolom komentar. Dan jangan lupa bagikan linknya ke teman-teman sahabat Mudi semuanya. Keep health, stay safe, and sampai jumpa lagi di Muda Mudi next episode. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you and bye.